Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini masuk YouTube ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan mengucap rasa syukur, alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas kuasa dan hidayahnya alhamdulillah kita pada hari ini bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Asyam untuk melakukan perintahnya, yaitu untuk sholat isya, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir, serta menjalankan puasa yang insya Allah pada hari ini masuk ke hari ke-12. Semoga amal ibadah kita, baik yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, bisa diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, baik kepada keluarga dan juga sahabatnya, tentunya juga para pengikutinya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini kami dijadwalkan oleh DKM untuk, ini bukan kultum nih Pak ya, kita bercerita ini karena apa? Temanya adalah pemuda-pemuda hebat di zaman Rasul. Jadi karena ini cerita, saya khawatir salah menceritakan, maaf dan mohon izin Pak Ustadz Dawari maupun yang Ustadz yang lain, mohon izin saya bawa contekan, khawatir salah, karena kalau salah menceritakan nanti ceritanya lain juga ceritanya. Pada zaman Rasulullah, kebanyakan sahabat beliau mereka adalah masih dalam usia muda, dan mereka memiliki peran penting dalam mengawal suksesnya dakwah Islam hingga akhir hayat beliau. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad banyak mendapat dukungan dan kekuatan dari para sahabat yang masih muda-muda. Ada banyak pemuda-muda yang mengikuti beliau dan sekaligus menjadi sahabat dalam mendampingi Rasul dalam berdakwah. Mungkin ada beberapa saja yang akan kami sebutkan karena terlalu banyaknya Pak ya, nggak cukup waktunya. Pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, Asma binti Abu Bakar, dan juga Abdullah bin Umar dan Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Jabir bin Abdullah dan Zaid bin Haris, beliau saat bergabung dengan ajaran Nabi Muhammad kisaran usia sekitar 15 tahun. Abdullah bin Mas'ud, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Asma binti Abu Bakar, dan mereka ini umurnya sekitar antara 16 sampai 17. Kemudian Mu'az bin Jabal dan Mus'ab bin Umair berusia 18 tahun. Utsman bin Affan, Abu Ubaidah dan Abu Hurairah ini rentang umurnya sekitar 25 sampai hingga 31 tahun. Mereka
saat menerima dan juga memperjuangkan agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam kisaran usia sekitar 37 tahun. Dalam usianya yang masih muda tersebut, beliau didedikasikan untuk mendukung langkah dari dakwah Rasul dan merupakan orang yang pertama kali masuk agama Islam dari kalangan laki-laki merdeka dan terpandang. Bukti dedikasi dari Abu Bakar As-Siddiq dalam dakwah Islam semakin nyata dengan banyaknya sahabat yang masuk Islam di bawah tangannya. Di antaranya Utsman bin Affan dalam usia 34 tahun. Abdurrahman bin Auf dalam usia 30 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam usia 17 tahun. Zubair bin Awam dalam usia 12 tahun. Dan Tolhah bin Ubaidillah dalam usia 13 tahun. Orang-orang ini kemudian menjadi basis dakwah agama Islam yang cukup berpengaruh. Oleh karena itu, setelah keislaman mereka berbondong-bondong, banyak orang yang memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib masuk agama Islam dalam usianya yang ke-10. Masa mudanya didedikasikan untuk memperjuangkan dakwah Islam. Salah satunya yaitu peristiwa penting yang pernah Ali lakukan adalah saat beliau menyamar sebagai Rasulullah demi menyelamatkan nyawa baginda dari incaran kaum kafir Quraisy. Berkat keberanian ini Rasulullah terbebas dari rencana pembunuhan tersebut. Kemudian Arqam bin Abil Arqam adalah sahabat yang menyediakan rumah beliau sebagai tempat mengaji di awal masa dakwah Rasul, karena posisi rumah beliau yang agak tersembunyi. Kala itu ia berusia 18 tahun. Asma binti Abu Bakar adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada usia 17 tahun berani menyelinap keluar Mekah guna mengantarkan bekal bagi ayahnya dan juga Rasul saat mereka menuju ke Madinah. Beliau mengorbankan dirinya kena pukul karena berkeras menyembunyikan lokasi mereka berdua. Mu'az bin Jabal juga salah satu pemuda yang menonjol pada masa Rasulullah. Beliau dijadikan wakil Rasul setelah penaklukan Mekah saat baru berusia 27 tahun. Beliau sudah diberi tugas menjadi gubernur di Yaman, wilayah yang baru saja ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Anas bin Malik meriwayatkan di Madinah Rasulullah juga memiliki pasukan yang terdiri dari 70 pemuda yang dijuluki para Qurra. Mereka bertugas menyebar ke seluruh kota untuk mengajarkan agama Islam. Ada pemuda yang bernama Bir Ma'unah yang dalam proses penyebaran agama Islam tersebut yang memasuki ke salah satu kota, namun kemudian beliau menjadi syuhada di lokasi tersebut. Dan kejadian inilah yang menjadi asal muasal pembacaan kunut pada sholat subuh yang biasa kita lakukan. Yang tak kalah istimewa yaitu Usamah bin Zaid. Usamah merupakan panglima Islam termuda sekaligus panglima terakhir yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Beliau secara langsung ditunjuk memimpin perang oleh Rasulullah pada usia 18 tahun. Pada saat para sahabat yang lebih tua keberatan, Rasulullah membelanya, dan ekspedisi yang dijalankan setelah Rasulullah wafat itu kemudian berjalan gemilang dengan pertumpahan darah yang minimal. Hal ini mencerminkan kecerdikan daripada
Usamah bin Zaid. Mereka adalah pemuda-pemuda pemberani yang mengorbankan kemewahan hidup untuk memperjuangkan kondisi masyarakat yang lebih baik. Dan Rasulullah mempercayakan kepada para kaum muda. Rasulullah meyakini sepenuhnya potensi para pemuda tersebut untuk bisa mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik dan tidak henti mendorong terpenuhinya potensi tersebut. Ini pesan buat para pemuda. Udah sepi ya pemudanya Pak ya? Pada ke mall semua kali ini ya. Dari kisah-kisah tersebut banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang mana pemuda adalah menjadi tonggak utama dalam merubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Pesan bagi pemuda, bagi pemuda-pemudi yang ada di komplek perumahan Gading Tempo Residen, khususnya para puding dan juga para irmasam, kami dari generasi tua memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas apa yang telah kalian lakukan, yang kalian jalankan, terutama pada saat puasa ini, dan juga untuk lingkungan, untuk pudingnya, untuk mengawal hari-hari besar sehingga perumahan Gading Tempo Residen bisa lebih meriah. Untuk itu pesan saya, lanjutkan. Dalam berorganisasi, kalian sudah berjalan. Namun ada hal yang tak kalah pentingnya dalam perjalanan hidup kalian, yaitu hidup bersosial. Yang mana hidup bersosial ini akan menjadi tongkat estafet dari kaum generasi tua ke generasi muda, yaitu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sesama warga dan lingkungan. Misalnya, kita beri contoh yang mudah-mudah aja Pak ya, nggak usah berat-berat. Semisal ada kerja bakti, baik itu di masjid maupun di lingkungan, kepada kaum muda-muda, silahkan untuk bergabung, jangan minder. Begitu juga ketika ada undangan, ini warga-warga kadang ada yang tasakuran mengundang kita di masjid untuk ke rumah para yang punya hajat, silahkan bergabung. Karena apa Pak? Dari hal tersebut kalian akan tahu tata caranya dan juga bagaimana cara berkomunikasi hidup dalam bersilaturahmi. Mumpung kalian masih muda, bersosialisasilah dengan tetangga maupun warga. Bagi yang belum bergabung, baik itu ke puding maupun irmasam, pintu organisasi tersebut masih terbuka. Silahkan bergabung, tunjukkan kemampuan kalian yang didapat dari sekolah supaya bermanfaat bagi lingkungan, terutama di Gading Tempo Residen. Kalau masih muda, sudah tidak mau bergaul dengan tetangga, kami khawatirkan nanti ketika sudah tua dan juga berkeluarga, yang kami khawatir adalah kalian tidak akan punya tetangga. Ingat, saudara paling dekat kita adalah tetangga. Bila ada kejadian apa-apa dengan kita, yang datang duluan adalah tetangga, yang repot adalah tetangga. Dan ingat juga, kita pasti akan mati, yang tidak mungkin bisa jalan sendiri.
Untuk itu seringlah ngopi biar gak saling mencurigai, tidak mudah saling memfitnah, dan tidak saling baper, supaya tali silaturahmi jalan terus. Ngopi terus atau minta 100. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.